Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat keputusan yang kita buat dalam hidup kita. Karena mungkin ada pilihan untuk kita tetap tidur, karena cuaca hujan sepanjang malam bahkan sampai pagi hari ini. Tapi kita tetap memilih untuk bangun, untuk bersama-sama datang bersyukur kepada Tuhan, mengawali hari yang baru ini. Dan biarlah sepanjang hari ini kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kita boleh menikmati kasih setia Tuhan, menikmati kemurahan dan kebajikan Tuhan di sepanjang hari yang baru ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada. Kami bersyukur buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan, sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dan biarlah di sepanjang hari yang baru ini, kami boleh menikmati kasih-Mu, menikmati setiamu, bahkan mengalami kuasa-Mu di sepanjang hari hidup kami. Sewaktu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dengan penuh kerinduan, kami mau menikmati hadirat di dalam hidup kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam kamu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Sekali berkatakan, satu hal yang ku rindu. Amin. Berdiam di dalam kamu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dan menikmati semua kehidupan. Satu hal yang ku rindu,
setiap di dalam kamu, satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada sibuk hari di tempat Kau Allah yang hidup, kau menikmati semua kekuranganmu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada sibuk hari di tempat aku menyembah Kau Allah yang hidup, kau menikmati semua kekuranganmu. Sekali lagi katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada sibuk hari di tempat Kau Allah yang hidup, kau menikmati semua kekuranganmu. Menikmati kekuranganmu. Amin, amin. Dan menikmati semua kekuranganmu.
Indah hadiratmu, indah hadiratmu, kami terus tinggal dalam hadiratmu, menikmati kasihmu, menikmati kuasamu, menikmati segala yang terbaik dalam hadiratmu. Bapa yang mulia, yang ajaib, Bapa yang terima kasih. Kami memuji meninggikan nama-Mu, Yesus. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus. Tuhan, memuji,
Meninggikan namamu, Yesus Tuhan. Amin. Ya, kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu, diam di dalam baik seumur hidup kami, menikmati kebajikan, menikmati kemurahan-Mu yang senantiasa mengikuti hidup kami. Berlimpah kasih setiamu, berlimpah kemurahan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Setiap kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu pagi hari. Bersyukur buat kebaikan-kebaikan-Mu di sepanjang hari-hari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Yesus, 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 terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami kuat karena-Mu Tuhan. Kami tenang sebab kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Engkau Immanuel, Allah beserta kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau tak pernah biarkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Dan Engkau yang selalu bertindak, memberi pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah biarkan hidup sedih. Amin, amin. Ternyata di jiwaku akan bersamamu. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Bersamamu ku melewati semua yang berkenan dan yang
Ada yang berbeda, lebih ayo bersama beribadah. Ya, engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap posisi hidupku. Apakah engkau biarkan sendiri? Di jiwaku adalah bersama, apakah itu bukan kasihku. Bersamaku melewati semua kedengaran yang engkau yang berbina, beri bangsa anugerahmu besar beribadah. Anugerahmu besar beribadah. Anugerahmu besar beribadah. Sungguh biarlah anugerah-Mu yang besar terus berlimpah dalam hidup kami. Kau setia, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Sebab kami juga mau terus belajar untuk setia kepada-Mu dan hidup seturut dengan kehendak, mentaati setiap firman. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Ya, pagi. Shalom. Suara jelas, Pak, ya? Ya, hari ini kita ada di Yesaya ayat pasal 58. Kita baca dulu ya sama-sama. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari
Mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kau kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan mentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kehendaki ialah membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingin sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti terrembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tebus, yang membenturkan jalan supaya itu dapat dihuni. Kita ke perikop pertama dulu. Yang perikop pertama ini yang saya dapat di yang pertama yang saya dapat di ayat 1. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Di ayat 1 ini yang saya dapat, jadilah orang yang berdampak bagi sesama, bagi komunitas kita. Yang saya dapat begini, serukanlah kuat dan jangan tahan-tahan. Berdampaklah dalam komunitas yang ada dalam kita, baik itu kita dalam pekerjaan, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam komunitas sel atau gereja. Berdampaklah kita, berdampak yang baik. Jika ada teman-teman kita, sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat kita yang dekat dengan kita, kalau dia salah, tegurlah. Jangan kita nggak enak hati. Jika ada pelanggaran, tegurlah, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Beritahukan. Saya juga sering, karena banyak sahabat saya menegur, teman komsel saya menegur, karena
Kita butuh bukan hanya teman yang mengenakan kita, yang bisa membuat kita happy saja. Padahal banyak dari kelemahan kita, pelanggaran kita yang harus dikasih tahu orang, ditegur orang baru kita mengerti. Kadang-kadang teguran Tuhan, kadang-kadang kita merasa ini Tuhan apa suara hati atau apa. Tapi kalau orang yang negor langsung ke kita, mungkin kita bisa ngerti, oh ini. Kadang-kadang Tuhan juga memakai kita atau memakai orang lain untuk menegur kita, memberitahukan kita pelanggaran-pelanggaran kita. Bukan hanya pelanggaran, mungkin kita orang akan mendukung kita, menasihati kita apa yang terbaik bagi kita. Nah, itulah kita perlu Bapak rohani, Kakak rohani, mentor. Jadilah kita sebagai Bapak rohani, sebagai Kakak rohani, adik rohani bagi sama kita, sehingga di dalam komunitas kita berdampak yang baik, bukan berdampak yang buruk. Itu yang pertama yang saya dapat. Yang kedua yang saya dapat di ayat 2 dan 5. Soal yang saya dapat eh, di sini kita baca di ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Yang saya dapat di ayat 2 sampai 5, yang saya dapat, murnikanlah hati kita dalam beribadah, dalam melakukan ibadah, atau berkomunitas, ataupun apapun yang kita lakukan, murnikanlah hati kita. Anggaplah semua yang kita lakukan itu ibadah. Jangan hanya berpuasa aja kita lakukan sepertinya ibadah. Atau kita lakukan ibadah, tapi hati kita tidak murni. Eh, Kadang-kadang ini introspeksi bagi saya dan kita semua. Apakah kita murni dalam menjalankan ibadah? Karena saya buka toko kan, apalagi kalau pagi lumayan sibuk, kalau sore lumayan sibuk. Kalau siang kurang lebih jam 12 sampai jam 2 atau jam 3 itu kadang-kadang senggang kan. Jadi saya suka lihat eh, soal-soal eh, spiritual, bukan spiritual sih, rohani, rohani Kristen, apa. Bisa ada pembicaraan kan, eh, Pak, saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya sudah berpuasa, saya sudah ibadah, saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kok pertolongan Tuhan tuh lambat sekali. Kok penyakit saya tidak sembuh. Nah, orang yang sepertinya pendeta atau itu yang mengerti rohani itu dia jawab begini. Apakah kamu melakukan ibadah itu dengan hati yang murni? Apakah kamu ibadah itu melakukan dengan hati yang murni? Artinya, apakah ibadah kamu itu tidak ada di hati kamu itu tidak ada iri, dengki, sirik atau cemburu atau tidak percaya? Percayakah kamu dengan Tuhan yang kamu sembah? Saya tertegun juga sih. Benar juga sih. Kadang-kadang kita lakukan ibadah, tapi ada rasa hati kita nih tidak murni. Kita sering dengki, kita sering iri, kita sering cemburu, kita sering kurang percaya apa yang kita imani gitu. Jadi kalau kamu mau lihat berkat, kalau kamu mau lihat kuasa Tuhan bekerja atas kamu, murnikanlah hatimu. Untuk apa kamu ibadah, tapi kamu tetap ada iri, ada dengki, ada cemburunya, ada kemarahan, ada kebencian dalam hatimu. Jadi murnikanlah hatimu. Jadi yang saya lihat ini, saya pikir, nah ini introspeksi bagi diri kita. Diteguhkan juga dengan ayat 2 sampai ayat 5 ini. Mengapa kami berpuasa dengan engkau? Kami melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ibaratnya kan, mengapa?
Kami merendahkan diri lagi dengan Engkau. Dan tapi Tuhan kok tidak tolong. Ya, jadi introspeksi bagi diri kita. Murnikan hati kita dari segala yang tidak baik. Kalau dalam bahasa rohani kita, hiduplah dalam kebenaran. Karena kebenaran itu yang memerdekakan. Itu memang firman yang selalu saya dengar. Dan begitu saya ibaratnya hati kita murni, maka ibaratnya apa yang kita doakan itu tercapai. Walaupun mungkin perlu proses berhari-hari, eh, perlu proses dan waktunya. Tuhan itu bukan waktu kita. Jadi kalau kita beribadah, percayalah sepenuhnya dengan Tuhan. Murnikanlah hati kita dari segala yang jahat. Hiduplah dalam kebenaran. Yang saya dapat itu di ayat. Dan di yang ketiga yang saya dapat itu di ayat 7 sampai 10. 7 ayat 10 ini bercerita supaya engkau memecah-mecah roti bagi orang yang lapar dan membawa rumahmu orang miskin yang tidak mempunyai rumah. Nah, bila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaranmu menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Yang saya dapat di ayat 7 sampai 10 ini yaitu hiduplah dengan murah hati dan peduli akan sesama. Di sini dilihatkan jika ada yang telanjang berilah ia pakaian. Jangan jangan pura-pura nggak tahu. Jika ada teman yang perlu kita bantu, bantulah. Bukan hanya bantu dengan doa, bantulah dengan apa yang bisa kita bantu. Seperti Pak Ahyong kan yang cerita khotbah kemarin. Jangan hanya kamu sudah makan, tapi kalau kita ada makanan kasihlah makanan itu. Jangan hanya bicara tapi tidak melakukan. Pertulilah akan sesama. Tunjukkanlah bahwa kita murah hati, bukan hanya dibicara tapi ditindakan. Di sini sampai di firman Tuhan ini benar-benar dia firman Tuhan ini benar-benar maksud saya itu benar-benar tegas sampai sampai ngomong begini, bila orang telanjang berilah dia pakaian, sampai begitu tegas firman Tuhan menyatakan begini. Biasanya kan ibaratnya kalau kita peduli, kalau kita berdampak, maka pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Jadi kalau ini bukan bicara kita harus murah hati, karena kemurahan hati kita itu juga menolong kita. Kita akan menjadi berkat. Di ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Jadi jika kita menjadi berkat, berkat itu akan mengalir bagi kita. Bukan hanya, jadi tidak akan pernah sia-sia perbuatan baik yang kita berikan. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi firman Tuhan selalu berkaitan, selalu ada dari kejadian sampai wahyu. Firman Tuhan itu selalu berkaitan dan selalu selalu ada terus itu. Jadi kalau apa yang kita tabur kita tuai. Kalau kita tuai kebaikan, maka kita terima akan kebaikan juga. Tetapi kalau kita tuai kejahatan juga akan kita tuai. Nah, itu yang saya dapat. Nah, kita lanjut ke perikop kedua. Ayat 13, judulnya menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia,
Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata bohong, omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan dari milik pusaka Yakub, bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Di ayat 13 sampai 14 ini yang saya dapat, hiduplah selalu dalam hadirat Tuhan. Jadikanlah setiap hari itu sabat bagi kita. Hormatilah Tuhan, hiduplah dalam hadirat Tuhan, hiduplah dalam perkenanan Tuhan, dan hiduplah takut akan Tuhan setiap hari, setiap detik dalam hidup kita. Berjaga-jagalah terus senantiasa dalam hadirat Tuhan. Di sini dituliskan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala caramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata bohong, omong kosong. Jadi yang saya dapat 13-14 ini, hiduplah dalam hadirat Tuhan senantiasa. Berkenanlah hidup kita, murnikanlah hati kita dari segala yang baik. Murni kita, hati kita murni. Hiduplah dalam koramdio senantiasa. Karena dalam hidup yang murni, hidup dalam hadirat Tuhan, disitulah letak kemenanganmu, letak kekuatanmu, letak kesembuhanmu, letak semangat dalam hidup kita. Dan pasti Tuhan, kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, hadirat Tuhan, pasti berkat Tuhan tuh ada terus. Pasti pertolongan Tuhan tuh ada terus. Pasti perlindungan Tuhan tuh ada terus. Itu menjadi kesaksian saya. Nah, saya bersaksi sebentar ya. Di awal-awal saya buka toko, memang saya tuh merasa, aduh, kok jadi pengusaha begini ya, buka toko kok susah, rasanya cari pelanggan tuh repot ya. Tapi semenjak saya baca firman, dia terus, yang penting hati kita ini murni, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hal-hal yang buruk dalam hati kita. Hidup dengan sukacita, semangat, percaya diri, percaya Tuhan yang pasti, maka berkat itu akan datang. Saya rasakan setiap hari, bulan ke bulan, ada aja terus peningkatan. Dan doa saya sih, sebenarnya salah juga sih. Saya cuma berdoa kadang-kadang, Tuhan, saya tahu kan, saya ini ibaratnya bukan siapa-siapa. Yang saya penting semua kebutuhan saya cukup, keinginan saya cukup, bayar tepat waktu itu aja. Memang benar saya rasakan sudah tercapai semua ibaratnya, walaupun belum maksimal. Tapi percaya, jika saya murni, jika saya hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan bukan memerdekakan hati saya, memerdekakan keuangan saya juga, memerdekakan. Dan saya merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, saya belajar untuk hidup dalam kebenaran. Karena disitulah letak perlindungan. Kadang-kadang Tuhan tuh yang kasih tahu kadang-kadang sebelum kejadian apapun yang tidak baik. Memang saya bersaksi waktu 2 hari yang lalu kan, pas lagi ada pelanggan kan biasa kan toko kan barangnya numpuk-numpuk gitu nah barangnya kan. Enggak tahu bagaimana ada pelanggan tuh, ada ular di toko melingkar begitu. Saya pikir, aduh, saya sebenarnya geli sekali kan, takut kan dengan ular kan. Apa yang harus dilakukan? Tapi yang memang sih setiap hari yang saya doakan tuh biarlah perlindungan Tuhan tuh ada dalam setiap harta ruko anak, dilindungi, disertai, dipagarin. Biarlah malaikat Tuhan menyertai. Setiap hari saya doain itu. Tapi memang terbukti sih perlindungan Tuhan tuh ada terus.
begitu ada ular, ada aja pertolongan orang, bapak sebelah tuh bisa berani menangkap, sedangkan kami takut. Yang anehnya tuh ular itu kan kecil, ular sawah sih gitu nah. Tapi dia tuh duduk aja gitu nah, berdiri sepertinya nggak berani ngapa-ngapain. Padahal kami teriak-teriak ular ular ular, pelanggan yang lihat. Pelanggan tuh kan kami kan jual mainan, jadi pelanggan tuh lihat, ah itu ceh itu ular mainan atau ular benar-benaran. Padahal di dekat itu, di dekat sekali, di dekat istri saya. Langsung istri saya loncat, ular beneran itu. Aduh, itu. Jadi bagaimana gimana? Aku sih dalam hati aku kalau nggak ada yang tolong terpaksa aku walaupun takut-takut kan sudah ambil kayu apa-apa kan nggak tahu bapak sebelah tuh berani dia. Jadi selalu ada pertolongan Tuhan. Jadi malam-malam sore-sore kami introspeksi kan sama istri. Oh berarti ya ada terus pertolongan Tuhan. Setiap doa yang kita doakan tuh walaupun hari ini tidak dikabulkan sebenarnya ada terus jalan-jalan Tuhan. Jadi setiap hari itu kalau kita hidup kita tuh hati kita tuh belajar murni dalam apapun, ada aja pertolongan dan perlindungan Tuhan. Sampai sampai orang tuh ngomong, sampai pelanggan kami tuh ngomong, cek cek cek, kok ular tuh menjalar ke atas kan di atas rak kedua itu kok nggak ada yang jatuh ya. Misalkan kalau menjalar kan jatuh, kok ini tidak jatuh ya? Kan memang karena kecil kan. Tapi ya itulah umum. Dan ular tuh kok lihat kita teriak-teriak nggak lari ya, sepertinya the ular tuh nggak lari gitu nah. Padahal kami teriak-teriak, kami itu kan harusnya lari kalau binatang tuh lihat dengan suara orang kan. Tapi itu ular tuh udah lari. Saya percaya itu perlindungan agar malaikat Tuhan menyertai hidup kami dan kami percaya juga kita semua pasti dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan tuh ada terus. Saya belajar terus untuk hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Walaupun kadang-kadang sih banyak sih godaan untuk kita tidak percaya, untuk kita tidak uh, bimbang, tapi ya kuatkan terus hati kita. Dan firman Tuhan tuh setiap hari itu ada aja yang menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Itu aja Pak. Sorry agak lama. Oke, terima kasih untuk Coach Johan buat sharing firman. Jadi tentu pagi hari ini, seperti yang beberapa kali tadi dikatakan, biarlah firman Tuhan ini menjadi cermin untuk introspeksi diri kita sampai hari ini. Cuman hal yang ingin saya tegaskan lagi, pertemuan ibadah dan ibadah yang sejati itu tentu dua hal yang berbeda dan dua-duanya harus kita lakukan. Artinya kita tidak bisa menjadi ekstrim kanan, ekstrim kiri. Artinya begini, percuma kalau pertemuan ibadah, maksud saya lebih tepatnya. Tapi kenyataannya di luar gedung gereja, kamu juga melakukan hal yang tidak benar. Mending kayak kami lah sekalian. Kami baik, walaupun kami nggak rajin pertemuan ibadah. Nah itu sesat itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi pertemuan ibadah dan ibadah yang sejati itu dua hal yang berbeda. Artinya saya mendorong pertemuan ibadah kita harus rajin karena firman Tuhan Ibrani 10:25 katakan, hendaklah kamu saling mengingatkan dan saling menasehati. Jangan membiasakan diri meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya mau baik itu pertemuan ibadah raya hari Minggu, pertemuan ibadah komsel, itu kan pertemuan dan kita nggak boleh menjauhkan diri dengan sengaja. Nah, tetapi jangan juga cuman hanya jadi orang Kristen agamawi yang pokoknya aku melakukan pertemuan ibadah. Hari Minggu aku nggak pernah absen, komsel aku tetap rajin. Kita juga nggak sebatas itu saja Bapak Ibu. Karena Tuhan mau ibadah kita itu benar-benar ibadah yang sejati. Ibadah yang mempraktekkan firman Tuhan secara nyata. Jadi kan kalau kita lihat dari pasal 58 kan Tuhan tegur. Memang sih setiap hari mereka sepertinya melakukan ritual-ritual agamawi
cari Tuhan, berdoa, bahkan sampai puasa. Yang kita saja belum tentu, jangankan tiap hari puasa. Eh, Tiap minggu belum tentu puasa kan, walaupun saya tahu sebagian besar ada yang IF itu udah lebih dari puasa lah ya, 16 jam, ada yang 18 jam, itu sudah puasa lah itu. Tapi balik-balik kan bukan soal nggak makan atau nggak minum, yang inti daripada ibadah sejati kita itu. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana kita ini punya hati yang dipenuhi dengan belas kasihan, hati yang terus rindu melakukan firman Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Makanya firman Tuhan katakan ketika kita lakukan hal itu, maka wow, keren banget. Jadi tanpa sadar waktu baca tadi sejak mulai ayat 8, saya otomatis wow, keren. Hidup kalau dikatakan pada waktu itu terangmu akan mereka seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran di barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan dan Tuhan menjawab, wow keren banget hidup ketika kita benar-benar melakukan ibadah yang sejati. Satu minggu ini ada satu kalimat yang merema dalam hidup saya sejak merenungkan Yesaya 55. Cia Holiau. Tuhan ngomong kalau kita hidup ini mendengarkan firman Tuhan, kita itu akan menikmati makanan yang lezat. Artinya benar-benar hidup kita itu akan nikmat Bapak Ibu. Ketika hidup kita itu benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Didasari karena kasih, kita taat melakukan firman Tuhan. Wow, benar-benar hidup kita ini Cia Holiau. Dan kami menikmati hidup seperti itu. Sehingga banyak orang kadang ngomongnya dengan enteng, ya sih enak sih Bapak Ibu nggak pernah ngalami masalah. Enak sih Bapak Ibu bisa tersenyum terus, happy terus, nggak khawatir. Sampai berkali-kali saya katakan kalau ada orang yang berani ngomong seperti itu dengan kami ngomong gini, oke, kita tukar yuk, tukar nasib, tukar aset, tukar semuanya. Mau nggak? Kalau di posisi aku dengan semua harta benda dan kami garis bawahi kami nggak punya hutang jelas. Nah semua aset kamu jadi milik aku. Bahkan hutang kamu pun nggak apa-apa aku tanggung. Karena saya tahu aset kamu lebih besar dari hutang kamu. Nah kalau kamu ngomong nggak bisa ciak holiau, nggak bisa nikmat, nggak bisa bersyukur, nggak bisa bersuka cita, nah, kita coba tukar nasib. Esensi hidup kita bukan di harta Bapak Ibu. Bahagia itu pilihan. Tapi firman Tuhan jamin pagi hari ini, kalau hatimu murni seperti Johan tadi katakan berulang-ulang, hati nurani murni, kita taat melakukan firman Tuhan, ya hidup kita ciak holio terus Bapak Ibu. Kita bisa bersuka cita. Mungkin secara standar dunia, ukuran manusia, uang kita nggak banyak, rumah kita nggak mewah, tongkrongan kita ala kadarnya. Tapi ketika ibadahmu sejati, firman Tuhan katakan maka pada waktu itulah. Ya sama seperti di Matius 5:16. Biarlah perbuatan baikmu dilihat semua orang dan Bapamu dipermuliakan. Jadi come on, mari Bapak Ibu baca ulang pasal ini. Terus coba cek hidupmu. Tapi sekali lagi yang di awal tadi saya katakan ya, pertemuan ibadah harus kita lakukan. Jangan tinggalin. Itu firman Tuhan yang nasihati. Tapi mari benar-benar hidup kita ini jadi ibadah yang sejati. Bukan cuma sekedar ritual agamawi. Tapi hati kita dipenuhi belas kasihan. Kita taat melakukan firman Tuhan. Dan berkali-kali saya ingatkan, kita melakukan firman Tuhan bukan supaya diberkati. Bukan karena takut dikutuk, bukan. Tapi karena itu memang pure, murni dari hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau taat kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu baca, renungkan. Saya percaya Tuhan akan ngomong sesuatu dalam hidup Bapak Ibu. Oke, silakan. Ada yang mau tambahkan? Sedikit ya Pak, Oke. eh, untuk ibadah memang ya ada orang yang berangkatnya itu dari
ritual ibadah baru mengerti Tuhan dengan benar. Kemarin kan hari Rabu Abu ya. Kami di gereja kami itu ada ibadah Rabu Abu. Ternyata yang hadir banyak sekali. Nah, di situ pujiannya itu benar-benar menyentuh hati. Dan saya juga sering mengatakan kita ini hanya dari debu, kita ini sebutir debu, nggak ada artinya. Maka kalau kita menyadari itu semua, ya masalah ya nggak masalah. Tuhan yang ambil alih. Harta benda nggak ada artinya. Karena kita hanya debu, nanti kembali kepada debu. Saya terkesan tadi Pak Johan pertama mengatakan hidup kita harus berdampak. Setuju Pak. Itu aja yang ingin saya sampaikan Pak. Jadi ritual agamawi eh, bagi kami di gereja GKJW itu memang dari situ baru kami bisa mengenal Tuhan dengan benar. Itu Pak. Terima kasih, puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu. Jadi sekali lagi pertemuan ibadah dengan semua ritual di dalamnya, liturginya, itu jangan ditinggalin, harus. Tapi jangan stop di situ Bapak Ibu ya. Tapi ibadah sejati itu ya hidup kita, keseharian kita. Jadi tidak dipilahkan, tidak dipisahkan antara pertemuan ibadah dan ibadah sejati. Itu sejalan dalam hidup kita. Oke, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk doa kita. Silakan Ko nanti tutup sama Ko. Mari kita bersatu dalam doa sahabat kita. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat pagi indah yang Kau berikan Tuhan. Kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga buat firman-Mu pagi ini Tuhan yang mengajar kami dan meneguhkan kami Tuhan untuk terus mendidikan hati kami dengan takut akan Engkau Tuhan. Dan juga terima kasih Tuhan, kan juga berdoa Tuhan buat Ko Johan yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan pakai dia lebih lagi Tuhan. Tuhan tambahkan kapasitasnya Tuhan. Tuhan berkati hidupnya Tuhan, berkati usaha dan pelayanannya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan anak-anaknya Tuhan dimanapun berada Tuhan. Biar hidup mereka terus berdampak buat orang di sekitarnya Tuhan. Sehingga nama Engkau boleh dimuliakan Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat pemulihan Cemeli dan juga Ibu Dorcas Tuhan. Bilang Kau selalu campur tangan Tuhan dan pemulihan Tuhan. Pemulihan-Mu sempurna Tuhan di dalam nama Yesus buat mereka ya Tuhan. Dan juga Bapa kami juga berdoa Tuhan buat usaha Pak Buyung Kristian. Bila Tuhan selalu memberkati, Tuhan melimpahkan berkatnya Tuhan. Dan juga Tuhan buat Pak Siregar dalam usia yang lanjut Tuhan. Bila terus Tuhan berikan kesehatan selalu Tuhan. Sehingga hidupnya berdampak buat sekitar. Terus membuat memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia yang Tuhan. Biar bangsa Indonesia yang Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan juga menyertai Tuhan buat setiap pemimpin ada Tuhan dari presiden, wakil presiden Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan dan roh takut akan Engkau Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia Tuhan. Sehingga membawa kesejahteraan Tuhan buat rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan negara Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dan juga mari kita sama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan saat teduh kami, radio kami sepanjang hari pagi ini ya Bapak. Jelas sepanjang hari ini Tuhan, perkenanan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kuasa-Mu, firman akal budi-Mu, pembelaan dan pertolongan-Mu, kasih karunia, anugerah,
cinta kasih yang daripada Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, izin live ya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati.